Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibud da'wat al-qa'il fi muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ini Ustaz Aziz bilang gahwa tadi top, tapi saya minum terus berubah suara. Cukup nikmat gahwa tadi, baru 2 tegukan sudah berpengaruh terhadap suara, mungkin adaptasi. Jemaah sekalian yang kita hormati bersama, Ketua IPIM Sulawesi Tengah Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Andos Haji Abdul Aziz Damauni MM, insya Allah sebentar lagi doktor ya. Kita doakan ini masjid yang mulia ini tidak lama lagi. Beserta seluruh jajaran pengurus Sahibul Bait, saya dengar imam di sini ada 4 orang. Jadi ke-4 orang imam tersebut yang kita hormati, kita muliakan bersama. Ada Ustaz Haji Mahmud Mukhlis Mahmud, mohon maaf, salah satu dosen senior, lebih senior daripada saya di Datuk Karamabalu. Kalau tadi Ustaz Aziz bilang saya dosen senior, itu senior di Fakultas Syariah, tapi dosen senior saya keseluruhan, terutama di Fakultas Usuluddin, ini Ustaz Mukhlis Mahmud. Dan bukannya sekedar senior, tapi ini Syekh Ustaz Haji Imran Lamalundo, imam kita di sini, beserta Ustaz Taufik dan seluruh takmir masjid. Alhamdulillah, saya tidak asing di masjid ini. Selain hidup di Sulawesi Tengah sudah hampir angka 40 tahun. Jadi kalau saya pulang di Ternate, yang kenal saya hanya generasi semasa saya. Generasi di belakang rata-rata tidak kenal lagi, Bapak Ibu sekalian. Ada Ketua DMI Kota Palu, Pak Sirajuddin. Malam ini saya daulat saja kita panggil Ustadz Sirajuddin. Jadi kalau misalnya mubalik penceramah tidak hadir di waktu subuh acara beliau bisa langsung ceramah saja. Kita senang sekali karena ada beberapa sahabat, kawan-kawan kita, ikhwan kita di jajaran kepolisian yang kapasitas mereka polisi, saya biasa panggil begitu karena ada 7 orang di antara mereka dari Ternate, saya panggil polisi plus. 7 orang saya maksud itu alumni pesantren, sama seperti Pak Sirajuddin. Malam ini saya daulat kita panggil bersama Ustadz Sirajuddin. Kalau dipanggil AKBP bagi saya tidak asing, itu sudah biasa. Tapi kalau dipanggil Ustadz, itu luar biasa. Ada kawan saya Ustadz Mukhtar Ibnu, saya lihat tadi hadir, beliau agak menjauh ke sana. Dan saya harus ulangi juga menyebut insya Allah calon DPD, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat beliau. Serta seluruh keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan yang memiliki hajat insya Allah di 2024 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus menyapa kawan-kawan kita pada sapaan terakhir itu karena ada hubungannya dengan ceramah saya. Bapak Ibu sekalian, kita ini masih bermaulid. Maulid kalau hanya dijelaskan dalam perspektif kelahiran, itu kita akan dibatasi oleh waktu. Tetapi kalau kita bicara maulid dalam perspektif beliau sebagaimana tema IPIM ini, Islam rahmatan lil alamin, maka kita tidak akan pernah berhenti bicara tentang itu. Salah satu di antaranya bicara maulid adalah bicara prestasi-prestasi besar, prestasi-prestasi cerdas dan monumental yang pernah ditorehkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa itu penting? Agar bisa menjadi mir'atul kabir, kaca pembesar bagi kita sekalian.
Salah satu episode penting dari prestasi cerdas dan prestasi monumental beliau adalah ketika beliau gagal hijrah dan gagal dakwah di kota Taif. Menjelang masuk pada tahun kelima, menjelang tahun keenam, kalau tidak keliru saya, nanti dikoreksi kembali di beberapa literatur sumber, beliau berdakwah di kota Makkah. Dalam literatur sejarah 3 tahun sirron, sembunyi-sembunyi, sebagaimana juga yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama besar kita, misalnya Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle, Kiai Haji As'ad Sengkang, dan guru tua di sini ketika dikejar-kejar oleh penjajah Jepang dan Belanda, mereka berdakwah mengajar ta'lim sembunyi-sembunyi di bawah-bawah kolong rumah, di Boyoge, kalau guru tua di Boyoge, di Pewunu, dikejar, lari ke Dolo, bertemulah dengan keluarga Lanyora di Dolo. Ustaz Aziz yang ini, kalau ada yang mau mendebat, mesti berpikir panjang karena saya meneliti tentang itu. Beberapa ulama besar kita itu meneladani cara Nabi menyampaikan ajaran agama luar biasa. Kita baca juga 2 ulama besar kita seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Manhajud dakwah mereka walaupun coraknya berbeda, tetapi manhajnya, modelnya, coraknya rata-rata berkaca kepada cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus berhenti melihat cara dakwah pada aspek-aspek harfiah yang kita perdebatkan selama ini. Itu bukan masanya lagi. Nabi gagal berdakwah di kota Taif karena ketika berhijrah dan sekaligus dakwah di kota Taif, beliau diusir, ditolak di kota Taif. Jadi Ustaz Sirajuddin, maksudnya ketua DMI Kota Bandung, dan Ustaz Mukhtar, imam besar Masjid Al-Munawwarah Pertanian, kalau kita ini berdakwah diusir, dikejar-kejar, itu biasa itu. Masyarakat Taif menolak Nabi dengan berbagai macam cara, diantaranya cara caci maki, ujaran kebencian, dilempar dengan kotoran manusia, dengan kotoran hewan, dan yang paling dahsyat adalah beberapa jalur masuk kota Taif digali lubang untuk menjebak beliau. Beliau terperosok ke dalam beberapa lubang, giginya patah, gigi taringnya patah. Ini kalau mau balik yang punya suara merdu jelaskan, bisa menangis semua kita. Jidatnya berdarah-darah di sini, kedua pelipis kiri dan kanan berdarah-darah, gigi taring patah, kedua kuku pada kedua ibu jari kaki itu terkelupas. Tentu Ustaz Imran Lamalundu bertanya, mengapa Allah tidak membuat skenario untuk menyelamatkan beliau dari sekedar lubang, masuk lubang? Sebenarnya bisa, tapi Allah ingin juga menciptakan sejarah bahwa ada komunitas manusia yang tega memperlakukan Nabi mulia seperti itu. Saat berdarah, datang malaikat Jibril, dan kita sudah tahu semua sejarahnya itu. Al-Mawsu'atul Islamiyah Ibnu Hisham, ensiklopedia Islam Ibnu Hisham, menjelaskan dengan sangat detail tentang itu. Malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Ya Habib Allah, wahai kekasih Allah, saya tidak sanggup, kira-kira kalau diterjemahkan bebas seperti itu, saya tidak sanggup menyaksikan engkau seperti ini. Engkau ini manusia yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diberi gelar dengan Khalilullah, teman Allah yang sangat dekat. Tetapi engkau di atasnya, engkau diberi gelar dengan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau berkenan, saya akan minta kepada Allah, minta izin kepada Allah beserta seluruh malaikat yang lain untuk mengangkat
dua buah gunung di sebelah kanan kota Taif dan di sebelah kiri mereka untuk menutupi seluruh orang-orang Taif, sebagaimana dulu pada peristiwa Nabi Saleh digali lubang oleh para malaikat dan mereka dimasukkan ramai-ramai ke dalam lubang itu. Tapi jawaban Nabi Muhammad di luar dugaan malaikat Jibril. Hipotesa malaikat Jibril meleset. Apa kata Nabi Muhammad? Dia memandang wajah malaikat Jibril, kemudian mengangkat tangan dan berdoa. Populer betul doa itu bagi kita jamaah sekalian. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri bimbingan, beri petunjuk kaumku ini, bangsaku ini, rakyatku ini, karena mereka belum sadar siapa saya ini. Beberapa sahabat memprotes karena mereka menyaksikan Rasulullah berdialog dengan seseorang yang tidak mereka saksikan secara langsung, tidak bisa dilihat dengan mata, tapi mereka menyaksikan dia berdialog dengan seseorang berhadapan-hadapan, malaikat Jibril alaihissalam. Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab protes, nadanya sama. Apa yang kita harapkan dari masyarakat Taif ini ya Rasul? Anda diperlakukan seperti ini. Kata beliau, minimal ini jawaban yang sangat cerdas dan harus dikutip oleh seluruh mubalik. Minimal ada di antara keturunan mereka nanti yang akan masuk Islam. Kalau bukan ayahnya, kalau bukan ibunya, kalau bukan abah, bukan umminya, bukan ikhwannya, ada keturunan mereka nanti yang diharapkan oleh Rasulullah masuk Islam. Sejarah membuktikan seluruh Taif masuk Islam. Ini strategi. Yang kedua, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, karena sangat gawat di Makkah, kalau beliau bertahan di Makkah boleh jadi juga akan berdarah-darah. Bahkan rencana yang paling kejam adalah pembunuhan beliau di dalam rumahnya sendiri, yang kurang lebih 80 meter dari sisi Ka'bah yang sekarang sudah menjadi perpustakaan kalau tidak salah. Sampai di Madinah, jamaah sekalian, apa yang beliau lakukan di Madinah? Ini yang saya maksud tadi, ada hubungannya dengan para caleg kita itu, DPD. Ini bukan politik praktis, ini politik kebangsaan yang saya ingin jelaskan. Biar Pak Mustar Labolo, Hadi Mustar Labolo bisa save betul, bisa menjadi kebijakan beliau nanti kalau beliau sukses. Ketika sampai ke Madinah, hal daruriyat, tahsiniyat dan hajiyat, begitu kalau kita gunakan istilah maqasidus syariah, perintah syariat Islam yang paling substansial ketika membangun sebuah masyarakat. Ketika sampai di Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah Masjid Quba di desa Quba. Beberapa saat kemudian beliau lanjut dengan membangun Masjid Nabawi. Jadi ini hal pertama yang beliau lakukan di Madinah, membangun Masjid Quba di desa Quba. Lalu kemudian membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, beliau melakukan apa yang disebut oleh, mohon izin saya menyebut nama orang kafir di sini, supaya kita tahu betul berapa banyak orang kafir itu yang memuji beliau walaupun tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi intelektual mereka, nalar mereka dipaksa oleh rasional mereka untuk mengakui kehebatan beliau. Robert N. Bella dalam bukunya Beyond Belief. Yang kedua, Nabi melakukan apa yang disebut dengan komunitas baru, mempersaudarakan antara masyarakat Makkah, Muhajirin, dan masyarakat Madinah, Ansar. Disatukan dengan cara apa? Bukan dengan cara paksa, bukan dengan cara penaklukan, bukan jamaah sekalian, tapi dengan cara zuwaj, kawin mawin silang. Harim Mekah, rijal Madinah.
Begitu kira-kira kalau menggunakan bahasa kita di sini Balu. Laki-laki Makkah dan perempuan Madinah. Ngongare Makkah, Jojaru Madinah, bahasa lokal orang Ternate. Laki-laki Makkah, perempuan Madinah, dan sebaliknya laki-laki Madinah yaitu Ansar dan perempuannya Muhajirin Makkah, dikawinkan secara silang. Akhirnya orang Makkah dan orang Madinah yang tidak pernah saling kenal mengenal jadi lita'arafu, kenal mengenal dengan media fasilitas kawin mawin. No, bagaimana tidak mau aku tahu, ini sudah jadi anak mantu, papa mantu, besam. Jadi kalau ada orang yang konflik, Bapak Ibu sekalian, Ustaz Aziz kasih kawin orang piana. Sota lalu kalau tidak menyatu mereka itu dikawinkan. Jamaah sekalian, apa yang terjadi? Ternyata perkawinan silang ini adalah cara Nabi melakukan asimilasi besar untuk membangun komunitas baru di Madinah, menjadi masyarakat baru di Madinah. Cikal bakal nanti Nabi membangun sebuah negara besar di Madinah. Pembauran masyarakat. Kalau di media pendidikan, lembaga pendidikan, yang paling asyik, yang paling jago melakukan pembauran itu para kiai-kiai kita di pondok-pondok pesantren. Di pondok pesantren itu berbagai macam etnis, suku, bangsa, manusia ada semua di situ. Tidak boleh melawan perintah kiai, semua harus sam'an wa ta'an, sami'na wa ta'ana tahtal amar, di bawah kiai, di bawah tata tertib pondok pesantren. Terjadi pembauran. Ini yang dilakukan oleh Nabi di Makkah. Nah, ketika Nabi menyaksikan sudah terjadi pembauran, penyatuan masyarakat Makkah dan Madinah dengan media perkawinan tadi, ya, kemudian satu demi satu, karena di Madinah kurang lebih ada 17 kabilah dari golongan di luar Islam. Ada Majusi, ada Nasrani, ada Yahudi. Yahudi itu ada 17 kabilah. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Jadi ada suku Nadir, suku Qainuqa, kemudian suku Aus, suku Khazraj, yang kita baca menjadi penyebab turunnya surat Al-Hujurat. Nah, di sini keahliannya Ustaz Mukhlis Mahmud, surat Al-Hujurat. Ini ilmu beliau. Tapi Ustaz saya singgung itu. Suku Aus, Khazraj itu menjadi penyebab turunnya surat Al-Hujurat karena tiap hari berkelahi, tiap hari konflik, disatukan oleh surat Al-Hujurat itu. Nah, jadi suku Nadir, Qainuqa, Aus, Khazraj, Quraidah, satu demi satu mereka ini takluk pada Nabi dan masuk Islam. Ada yang dikawinkan oleh Nabi dengan orang-orang Madinah dan ada yang dikawinkan oleh Nabi dengan orang-orang Makkah, sehingga tidak berapa lama Madinah menjadi sebuah komunitas besar. Lalu Rasulullah SAW ketika menyaksikan pembauran besar itu terjadi, mengajak mereka untuk duduk bersama menyepakati apa yang telah beliau susun, yaitu Al-Wathiqatul Madinah, Piagam Madinah. Pak Haji Mustar Labolo, Piagam Madinah ini adalah undang-undang dasar negara Madinah. 47 pasal banyaknya. Inti dari Piagam Madinah itu ajaran tentang toleransi, ajaran tentang al-musawat wal muadalat, tentang kesama derajatan, tentang keadilan di mata hukum, di mata perundang-undangan dan seterusnya. Orang-orang Yahudi yang mencuri diberi hukuman dengan hukum yang terdapat di dalam Zabur, hukum potong tangan. Kalau mereka berzina dihukum dengan hukum yang ada dalam Zabur, dirajam, dikisas dan seterusnya. Itu berlaku di kota Madinah. Walaupun kita baca dalam sejarah Islam bahwa Nabi hanya sekali melakukan hukuman rajam bagi wanita dan laki-laki yang berzina di kalangan Muslim di Madinah. Itu pun atas pengakuan mereka berdua, bukan atas temuan bagi para hakim yang bertugas untuk itu. Mereka setuju dengan Piagam Madinah itu, dasar hidup bersama di Madinah. Nah, Robert N. Bella
di dalam buku Pian Belief saya sebutkan tadi, menyebut Piagam Madinah sebagai satu dasar hidup bersama dalam komunitas besar berbangsa bernegara yang sangat modern sebelum masanya. Itu pernyataan Robert Mbellai. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, bagian terakhir ada 17 disertasi yang meneliti tentang apa relevansi, apa hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Piagam Madinah. Di antara 17 itu, satu adalah dosen saya sendiri, Profesor Ahmad Sukarja. Dia Hakim Agung dan dia adalah salah satu dosen senior di UIN Jakarta di Fakultas Syariah. Dia meneliti, melakukan studi banding antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah. Undang-Undang Dasar 36 pasal yang asli, Piagam Madinah 47 pasal. Dia teliti tentang dasar hidup bersama di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dia menemukan, menghasilkan temuan kesimpulan yang sangat luar biasa sekali. Di antaranya ada persamaan dari segi kemajemukan masyarakat, suku, bangsa, dan agama antara masyarakat Madinah dan masyarakat Indonesia. Madinah banyak sekali agama, ada Majusi, ada Nasrani, ada Yahudi, dan ada Muslim, seperti Indonesia. Di Madinah banyak suku seperti disebutkan tadi. Di Indonesia banyak suku melampaui Madinah. Jadi dia mengatakan bahwa pantaslah kalau seandainya para pendiri bangsa kita ini mengambil saripati terdalam dari Piagam Madinah, dijadikan Undang-Undang Dasar 1945, dijadikan sebagai dasar hidup berbangsa bernegara, menjadi konstitusi kita. Dan satu pasal pun dalam 36 pasal itu tidak ada yang bertentangan baik dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun ayat-ayat Al-Qur'an dari A sampai Z, tidak ada yang bertentangan. Yang bertentangan itu Haji Musa Labolo adalah perilaku penegak hukum itu sendiri. Jadi dia berkesimpulan bahwa sebenarnya embrio dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah Piagam Madinah, Made Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi menyebut negara Madinah bukan sebagai negara Islam. Tetapi substansi Piagam Madinah itu berasal dari hasil pikiran terdalam beliau yang kita sebut dengan hadis dan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena satu pun dari 47 pasal itu tidak ada yang bertentangan dengan hadis beliau, apalagi tidak ada pula yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jamaah sekalian, di ujung ceramah ini saya ingin menegaskan, boleh kita sepakat, boleh tidak, seboleh kita berhenti bercita-cita mendirikan negara Islam. Cukup seperti ini, asalkan para pejabat negara kita, asalkan para legislator kita, dan seluruh pemangku-pemangku kebijakan setia dan istiqamah dengan konstitusi, dengan aturan main yang telah disepakati bersama. InsyaAllah negara kita akan menjadi apa yang kita cita-citakan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekira ini jamaah sekalian beberapa pikiran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.